Waktu seleksi akhir semakin dekat, semakin banyak orang yang berdatangan. Udah kayak pasar ya. Orang-orang mengenakan baju-baju paling rapi yang mereka punya, sementara para ningrat memamerkan pakaian mewah. Di satu sisi, wartawan dikumpulkan berebut tempat paling strategis untuk mengabadikan momen ini. Ada wartawan guys, saya jadi artis. Wah, wow, ramai sekali. Rasanya aku lagi di festival, kata dia. Bedanya ini jadi festival yang mempertunjukkan kemampuan terbaik calon ratu dan raja, Kak, kata Noah. Noah tersenyum menyemangatiku lalu memeriksa penampilanku. Sebenarnya apa yang akan Claude dan Lee lakukan saat seleksi raja nanti? Apa berbahaya, Dek? Ku dengar seleksi akhir raja ada kaitannya dengan legenda pendirian Pertiwi, Kak, kata Noah. Noah menceritakan semua kisah cerita tentang raja pertama yang mencari selendang dan bertemu bertapa di gua. Oh, ceritanya disampaikan Noah mirip-mirip dengan dongeng bawang merah bawang putih di dunia asalku. Apa akhirnya akan sama juga ya, kata kita. Di dongeng saat mencari selendang, merah memilih labu yang besar yang ternyata berisi ular berbisa, sedangkan putih selamat, bahkan menjadi kaya gara-gara memilih labu kecil berisi perhiasan. Agak jauh dari Lee dan Claude sedang bersiap-siap. Mereka mengecek persenjataan masing-masing. Mereka akan baik-baik saja kan, kata kita. Noah, tadi kamu bilang seleksinya dilakukan di candi. Mana candinya? Kata kita. Bukan waktunya bercanda, Kak. Kamu... Ada bunyi, guys. Rasa penasaranku harus ditunda karena kedatangan paduka raja, ratu diiringi empu agung dan para empu lain. Ada empu, guys. Ada si Meong. Noah mengantarkanku ke tempat Claude, Lee, dan Odelia berkumpul. Semua berhasil, Kak, kata Noah. Cute. Keempat orang di hadapanku sudah berhasil membuktikan kelayakan mereka memimpin kerajaan ini, kata Empu Agung. Mereka harus membuktikan pada Sang Hyang mereka yang terbaik. Ya, aku udah melakukan sejauh ini juga sih, tinggal selangkah lagi. Kedua pangeran akan masuk ke dalam candi dan bertemu Sang Hyang. Siapa yang berhasil kembali dengan selendang, maka dialah yang direstui Sang Hyang menjadi Raja Pertiwi, kata Empu Agung. Dari tadi candi terus, mana candinya? Bener guys, mana candinya? Usah aneh lah. Aduh. Kamu ngomong apa sih? Jaga omonganmu, kata Odelia. Kaget. Suara gong menandakan dimulainya seleksi akhir. Suara gemuruh terdengar dari jauh perut bumi. Oke guys, gempa. Gempa guys. Ada apa nih? Wow, acikiwir, wow. Gila, bayangkan guys, candi muncul dari telaga. Duar gitu guys. Trebiang, gila, mantap. Selama ini ada candi besar di telaga ya, kata dia. Semoga Sang Hyang melindungi kalian dan memberkati Pertiwi kita, kata Empu Agung. Bayangkan guys, dia tersenyum guys. Meninggal gak tuh Empu Agung, ganteng juga. Yang ngecikiwir. Orang serentak mengikuti perkataan terakhir Empu Agung. Setelah upacara pembukaan, Odelia menghampiri ayahnya. Aku memilih tetap bersama Claude dan Lee. Keduanya mengobrol seperti biasa, seperti bukan akan menghadapi bahaya besar. Setelah seleksi ini, bagaimana hubunganku dengan mereka ya? Apa aku bisa mendapatkan akhir yang bahagia dengan pangeran pilihanku? Kata dia. Tapi siapa sebenarnya yang aku cintai? Tahu. Kalau aku gagal jadi ratu, tapi pria yang aku cintai naik tahta, apa yang harus kulakukan ya? Aku pasti harus melupakannya. Karena guys, kalau orang udah punya, jangan direbut guys, tidak boleh. Bahkan saat seperti ini pun kamu masih bisa melamun, kata Lee. Tahu aja kamu Lee. Jadi kalau misalnya dia udah punya guys, jangan diambil guys.
kita harus sadar diri, kita nggak boleh jadi orang ketiga guys. Gitu aja sih dari aku. Cuma sedang mendoakan kalian aja. Aku harap keduanya bisa mendapat akhir bahagia, nggak seperti di dongeng. Kita berdoa bersama, kata Claude. Ri tidak menjawabnya tapi menyodorkan tangannya dan disambut oleh Claude. Nah kak, keduanya lantas menyodorkan tangan mereka padaku. Aku langsung ngambil uluran tangan mereka. Tadi ya masalah. Keduanya lantas menyodorkan. Indah guys, bayangkan. Indah banget sumpah, bayangin. Hati gue gak kuat, ini terlalu ungu deh guys. Terus tangannya dipegang gitu kan, terus tengok terus senyumannya, terus lihat Claudia tadi. Kok mereka mirip ya? Kok mereka mirip? Oh ya lupa, mereka kakak adik. Kayak mirip gitu mereka, astaga. Terima kasih. Sebagai kakak, aku banyak belajar darimu, kata Claudia. Kau juga bukan kakak yang buruk kok, kata Lia. sayang kami mengadah memandangi langit. Habis dari sini kan, terus ngomong terus lihat ke langit. Terus itu indah sekali guys. Semoga kami bisa membawa kedamaian bagi Pertiwi, amin. Dan kedua panci bisa bersatu. Aku menunggu kalian di sini, kata kita. Tenang saja Feby, kata Claudia. Kami akan kembali menemuimu, kata Lee. Lengkap tatapan Empu Agung padaku. Dia tersenyum dan mengangguk padaku. Tanpa perlu berkata langsung, aku tahu aku berhasil menyelesaikan misinya. Cerita bawang putih, bawang merah masih mengganggu pikiranku nih. Aku memutuskan mengejar Lee dan Claudia sebelum mereka masuk candi. Ada apa? Apapun yang terjadi di dalam, ketika ada pilihan, berhati-hatilah ya, kata kita. Jangan sampai kalian tergoda oleh keserakahan, kata kita. Keduanya menatapku bingung, tapi Empu Agung dan Raja sudah memberi tanda supaya mereka masuk ke candi. Aku melepaskan kedua tangannya ke dalam candi. Apa tadi? Begitu para pangeran pergi, Paduka Ratu memanggilku dan Odelia. Ini juga saatnya ujian terakhir bagi kalian, kata Ratu. Mari ikut aku. Oke. Kami mengikuti Paduka Ratu dengan patuh. Oke, let's go. Kami dibawa menyusuri tangga candi, mengitarinya menuju puncak. Oke. Selain kami, hanya beberapa empu petinggi kuil suci yang ikut juga. Bayangkan guys, tempat duduknya mantap sekali guys. Duduk. Sampai di puncak sudah ada 1 meja dan 3 kursi. Ratu mempersilahkan kami duduk. Semua yang kalian lakukan sebelumnya akan ditentukan saat ini. Para empu akan menjadi saksi, sehingga tidak ada kubu yang bisa membantah apapun keputusan seleksi ini. Paduka Ratu menyodorkan 2 buah amplop di hadapan kami. Amplop guys. Ada amplop warnanya biru dan merah. Apa ini? Tes ya? Tidak tahu. Mari kita lihat guys. Seleksi Ratu ditentukan dengan amplop. Aku mendapat 2 undangan kunjungan dari Kerajaan Ming dan Kesultanan Utara Jauh. Kerajaan Ming besar sekali. Wilayahnya luas. Dan sudah lama bersahabat dengan Pertiwi juga. Namun, akhir-akhir ini muncul isu kerajaan Ming sedang mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kita. Ratu menarik napas sejenak. Oke. Sedangkan Kesultanan Utara Jauh adalah kerajaan kecil yang makmur, tapi punya sejarah masa lalu buruk dengan kita. Akhir-akhir ini mereka mendekati kita dengan niat memperbaiki hubungan. Aku tidak yakin apa motif tersembunyi mereka yang tiba-tiba mau perbaikan, kata Ratu. Pertanyaanku sederhana saja. Menurut kalian undangan mana yang harus aku hadiri? Kata Ratu. Pertanyaan Ratu membuat aku dan Odelia berpikir keras. Aku berusaha mengingat apa saja yang pernah aku baca soal kerajaan itu. Setelah berapa lama kami berpikir, Odelia akhirnya menjawab duluan. Menurut saya, Anda sebaiknya memilih undangan Kesultanan Utara Jauh, Paduka. Apa alasanmu, Nona Odelia?
Saya rasa Kesultanan Utara Jauh cukup berharga untuk dijadikan kawan. Lalu bersama mereka kita menekan kerajaan Ming supaya tidak macam-macam. Ratu tampak puas dengan jawaban Odelia. Tapi guys, kalau gue punya pikiran lain guys. Kayak gimana ya? Bagus sih ya tadi juga, cuman menurut aku tuh Ming dia gede, dia tuh tempat daerahnya besar dan dia punya banyak itu dan udah berkawan sama kita, tapi dia punya niat lain gitu. Sementara yang satunya lagi tuh dia mau baik-baik, mau berhubungan baik dengan kita, tapi masa dulunya tuh dia nggak baik gitu loh. Tapi dia tuh kerajaannya kecil dan nggak gede-gede banget wilayahnya, beda sama si Ming gitu. Jadi kalau misalnya ratu kita ini pergi ke salah satu tempat itu, di kepalaku adalah ratu gak akan selamat karena yang satu punya dendam, yang satu punya niat buruk gitu loh. Makanya kayak this ada something wrong gitu loh. Mereka kenapa ngundang salah satu dari raja kita kayak gitu. Dia beralih padaku, tiba giliranku menjawab. Oke. Solusi Odelia logis sih, tapi nggak memberi solusi jangka panjang. Suatu hari keduanya bisa bersekutu menusuk Pertiwi dari belakang. Itu yang gue bilang guys, karena mereka yang satunya punya niat buruk, punya kekuasaan, mereka pengen nguasain Pertiwi. Yang satunya dia punya masa lalu yang buruk gitu loh. Sementara kita kan nggak punya apa-apa gitu, kita nggak punya dendam atau apa gitu. Aku teringat pesan kakekku, orang yang mengajarkanku permainan catur. Selalu buat strategi yang lebih besar, Feby, kata kita. Aku menarik napas, mengumpulkan keberanianku. Bagaimana menurutmu, Nona Feby? Mohon maaf Paduka Ratu, tapi saya menyarankan agar Anda menolak kedua undangan tersebut. Menolak keduanya? Kata Ratu. Kamu bercanda? Tindakan itu bisa menimbulkan perang, kata Odelia. Kalau itu terjadi, yang paling dirugikan adalah rakyat kecil. Kenapa kamu menyarankan agar aku menolak kedua undangan tersebut, Nona Feby? Kata Ratu. Aku membubuhkan badanku, berusaha meredam ketegangan yang kutimbulkan. Izinkan saya menjelaskan, Paduka Ratu, kata kita. Selama ini kita... Di sini aku sangat bingung guys jawabnya apa. Karena menurutku jawaban yang tepat itu di kepalaku adalah kita tuh masih lemah gitu loh. Memang kita tuh kata orang kayak kita tuh kuat gini. Kuat dari mananya? Pemerintah aja masih bobrok, masih banyak korupsi, masih banyak yang berpaling, terus rakyat juga masih pada belum berbenah semua, harga makanan juga pada belum juga. Ini sekarang mau ada penyeleksi raja dan ratu gitu loh. Dan menurutku bukan masalah kita udah baik atau kita tergantung sama mereka, tapi lebih pada kita masih lemah gitu loh. Kita masih belum bisa berdiri di kaki sendiri gitu loh. Makanya kenapa menurutku kayak kita tuh harus berdiri di kaki kita sendiri dulu gitu. Maksudnya membenahi dulu sistemnya di dalam kayak gitu loh, baru bisa keluar. Itu menurutku sih. Ya emang butuh sih juga orang lain juga, diplomasi itu penting juga, dan ini termasuk dalam diplomasi juga guys gitu. Jadi memikirkan hal matang. Sementara kan di sini kita nggak mau merugikan siapa-siapa kan kayak gitu. Kita pengennya punya hubungan yang baik dengan mereka kan. Kang kayak punya hubungan baik sama mereka gitu. Sementara mereka punya desas-desus yang jelek gitu. Jadi lebih baik menurut aku kita aja yang bikin acaranya, kita undang aja mereka berdua. Mereka niatnya mau ngapain gitu di sini gitu. Makanya di sini aku akan menjawabnya terlalu lemah kita. Kita hanya menunggu sambil berharap tidak ada pergerakan mencurigakan dari keduanya. Kita kurang agresif, kata kita. Padahal kita juga bukan kerajaan yang kecil, katanya. Benar. Jawabanmu berhenti sampai di situ? Atau kamu punya saran lain? Kata Ratu. Saya mengusulkan kita yang mengundang mereka ke sini, Pertiwi, Paduka. Daripada datang sebagai undangan, kita tunjukkan siapa tuan rumah sebenarnya dan ikatan kerjasama ini. Odelia dan Paduka Ratu tampak mulai mencerna usulan yang aku sampaikan. Kamu berusaha menciptakan rasa segan agar di depannya mereka tidak berani lagi mengancam kita, kata Odelia. Betul sekali, Nona Odelia. Dengan begitu kita bisa melobi mereka untuk menggabungkan kekuatan, benar. Jika mereka menolak bagaimana? Kalaupun bergagal, kita sudah menunjukkan pada kerajaan Ming bahwa kita bisa bergabung dengan Kesultanan Utara. Betul. Jika bergabung, maka Ming pun akan berpikir dua kali untuk macam-macam. Bener. Jadi karena melobi dua-duanya, Ming sama si Kerajaan Utara tuh bakal lihat satu sama lain. Kita mau
ngancurin dia bakal nyerang kita gitu loh Pak. Sebaliknya juga mikir kayak gitu loh. Dan akhirnya Ratu pun berpikir keras sama omongan yang kita lakukan, ya omongan yang kita lontarkan. Mendengar jawaban kalian, aku yakin kalian adalah perempuan-perempuan terbaik yang dimiliki kerajaan Pertiwi, kata Ratu. Jawaban Odelia membuktikan kecerdikannya. Namun pendapat Feby juga membawa pilihan baru yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Ratu menjabarkan penilaiannya terhadap Odelia dan aku. Mari kita kembali ke telaga, rakyat sudah menunggu, kata Ratu. Untuk kedua kalinya hari ini aku dan Odelia mengikuti paduka Ratu. Apa jawabanku bisa membawaku ke kursi Ratu ya? Gak tahu. Kami muncul orang-orang yang menunggu langsung kasak-kusuk menebak-nebak siapa yang menjadi Ratu selanjutnya. Aku dan Odelia mendampingi Ratu di kanan dan kiri. Aku sempat bertatapan dengan ayah. Dia mengangguk, berusaha menguatkanku. Aku tahu apapun yang terjadi, sekarang aku punya ayah dan Noah. Iya benar. Ratu mengangkat tangan supaya orang diam. Seleksi ini dimulai. Mereka adalah perempuan muda yang banyak potensi, kata Ratu. Sepanjang seleksi, mereka sudah semakin matang dan bijak, kata Ratu. Pertiwi sangat beruntung memiliki mereka. Sayangnya hanya satu yang akan mendampingi raja baru memimpin Pertiwi. Yang tersisa sekarang tinggal doa, bener. Ratu menggenggam tangan kami. Dia genggam. Dan aku memilih Nona. Nona Feby. Sumpah nih waktu itu guys, perasaan aku kayak dan diduk dor gua menang gitu loh, kayak wow gitu kan. Aku Ratu. Nona Odelia sangat cerdas dan lugas. Dia selalu bisa mengambil keputusan terbaik di situasi sulit sekalipun. Tapi pemikiran Nona Feby harap bisa membeli warna baru bagi Pertiwi, kata Ratu. Aku percaya dia bisa mendampingi raja baru kita dan membawa Pertiwi pada kejayaan. Segera aku mendengar nama aku diululukan. Telaga yang tadinya tegang berubah riuh oleh suara kegembiraan mereka. Wah. Panjang umur bagi 6 bulan masa depan. Panjang umur Nona Feby, kata rakyat. Wah, cinta kita. Ayahku sampai kewalahan menerima ucapan selamat dari pendukung kami. Oh selamat ya bapak, selamat ya bapak. Oh iya, selamat. Untuk beberapa ningrat penduduk Odelia yang sudah tidak sabar berpindah ke guys, kalah nih. Paduka Ratu, kata Pendiri Candana. Jalan area Odelia mengganggu kemenangan. Kurangan, bagaimana saya kalah? Dia menatapku dengan jijik. Keputusan ini tidak adil. Anda memang mendukung kematian, kata Ratu. Menuduhku mencurangi, kata Ratu. Waduh, pria tua licik ini bener-bener. Dia sampai menuduh paduka Ratu curang loh. Ketika ini tidak mungkin, Tuan Chan. Kami para empu juga di sana menyaksikan seleksi terakhir, kata empu suci. Ini memastikan atas tinggi putri Yudhistira memang layak terpilih, kata empuku. Ayah Odelia menggetakkan giginya, menahan emosinya. Tidak bisa, ini adalah kecurangan, kata raja. Cuk, kata Odelia. Waduh, Odelia. Feby memang layak dariku menjadi ratu. Tanpa tidak menyangkakan dia tentang putrinya sendiri. Odelia menghampiri ayah. Genggam tangan pria tua. Ayah, ada hal lain dikhawatirkan daripada keputusan akhir seleksi, ayah. Kata Odelia. Odelia menatapku penuh hati. Aku memang bilang gak akan melepaskan ayahnya. Hah? Anak Yudhistira itu sudah mempengaruhimu rupanya, kata Menteri Candana. Odelia membiarkan ayahnya tinggal untuk mengikuti perayaan kemenangan. Odelia rakyat pelacaran rembulan.
kata Ratu. Yeay. Yeay. Reaksi pertama aku setelah diumumkan jadi Ratu itu adalah gue nyari Odelia sih, gue perlu Odelia. Dia udah berani lawan kebencian gitu loh, bisa berani melawan ya gitu kan. Aku berinisiatif dan dia tidak siap dengan itu. Kuharap kamu juga mendapatkan akhir bahagiamu. Makin sorak makin gede guys, popularity up. Mantap, rakyat menyambut pelukan kami dengan kegembiraan. Panjang umur bagi rembulan masa depan, panjang umur Nona Feby, kata rakyat. Panjang umur, panjang umur. Usai berbagi, aku mencari Odelia lagi dan menemukannya di pinggir telaga. Dia duduk sendiri memantulan air. Bukannya kamu masih merayakan kemenanganmu? Aku mau memastikan keadaan. Barangkali kamu, kata kita. Sejak kapan kita jadi? Gak usah malu-malu lagi. Aku tahu kok kamu juga menganggapku teman kan, kata kita. Odelia tersenyum kecut. Kamu nih polos sekali, kata dia. Hei, setelah ini apa yang kamu akan bagi? Tadi kamu menentang ayahmu di depan banyak orang loh. Tenang aja, aku akan baik-baik saja kok, kata kita. Kata Odelia. Ayah menerima kenyataan. Odelia mengulurkan tangan di depanku, mengajakku bersalaman. Selamat ya, atas menang. Aku teringat pertemuan di pertandingan catur sama denganku. Tapi aku bukan balik guys. Dia dengan Nona, ketemu. Kami bergegas kembali ke rombongan. Orang Empu Agung, Raja, dan kedua pangeran. Tidak seorang pun dengan selamat, kata kita. Lee dan Claudia, tapi mereka sama sekali tidak senang. Oke. Bahkan aku nggak bisa karena Empu Agung. Apa seleksinya? Ya, kata kita. Kedua sudah melaksanakan tugas terakhir dari Yang Yamaga, kata Empu Agung. Mas sudah membuktikan. Odelia berbisik ke telingaku. Kamu Kenapa aku? Ya hatimu. Hah? Apa sih? Gak tahu. Perhatikan Empu Agung. Seleksinya dia tempuh pada aku tidak lebih baik untuk mengumumkan sejarah Pertiwi. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sih, kata kita. Benar, yang berhasil membawa pulang selendang suci adalah keduanya, Pangeran Claude dan Pangeran Lee. Keduanya guys, orang-orang kaget terus bercampur. Peringatan aku tadi po, baru kali ini seleksi raja, bahkan Sang Hyang merestui, kata Odelia. Kamu akan menjadi raja berimu, Feby, kata Odelia. Ya saya nggak tahu juga nih gimana ceritanya nih, kenapa dua orang itu dapat selendang. Tidak mengerti guys, sumpah ini tidak mengerti. Oke deh, kita akan lanjutin chapter berikutnya di season selanjutnya guys. Episode 8 sudah selesai. Chapter 8 sudah selesai. Aku harap ini
ini aku bisa sesuai karena aku udah nonton 2 kali dan beberapa hal yang jadinya tuh ekspresi aku tuh jadi kurang gitu. Soalnya kan ekspresi aku jadi lebih wow ackiwir gitu kan. Soalnya kemarin sih, tapi ya karena video ini aduh, karena kamera saya habis baterai waktu itu dan tiba-tiba full gitu juga, jadi seperti itu. Tapi intinya adalah episode 8 ini kita menjadi ratu guys. Kita tepuk tangan dulu.